Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syafiq Ahda. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang badminton yang berupa pengertian, sejarah, peraturan, dan teknik-teknik yang sering dipakai saat bermain badminton. Yang pertama ada pengertian dari permainan bulu tangkis atau badminton. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat sangat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Yang kedua, ada sejarah permainan bulu tangkis atau badminton. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis ini. Akan tetapi, banyak orang yang berpendapat kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan yang bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama Istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup besar dan para atlet pun mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang bisa disebut dengan PBSI, yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Ya, ada peraturan bulu tangkis atau badminton. Yang pertama ada perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan bulu tangkis itu ada dua macam, yaitu raket dan kok. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua ada kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 hingga 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 hingga 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 hingga 74 mm. Yang kedua ada jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri dari 3 jenis, yaitu tunggal, ganda, dan ganda campuran. Yang pertama tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ada ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ketiga, ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, yaitu berupa 1 putra dan 1 putri. Ketiga ada penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Keempat, ada perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 hingga 20 atau disebut dengan use,
Pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Selanjutnya ada pelanggaran. Ada beberapa pelanggaran yang berlaku di dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, kok menyangkut di net. Kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Tiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Keempat, kok sudah dipukul, tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kedelapan, kok dipukul 2 kali, baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Kesembilan, pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Dan yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Ukuran lapangan standar PBSI memiliki panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis ke depan net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,5 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Yang keempat, ada teknik dasar permainan bulu tangkis serta badminton. Teknik dasar permainan bulu tangkis serta badminton ini memiliki 5 macam teknik. Yang pertama, ada cara memegang raket. Teknik memegang raket itu ada 2, teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand sama seperti kamu memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua, teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang kedua, ada posisi badan atau sikap berdiri, stance. Sikap berdiri dalam bulu tangkis itu ada 3. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga, ada kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Keempat, ada servis bulu tangkis. Teknik servis bulu tangkis ada 3 macam, yaitu forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Forehand pendek, pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Forehand tinggi, teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Yang ketiga, ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Yang kelima, ada cara memukul. Ada 5 jenis pukulan di dalam permainan bulu tangkis atau badminton. Yang pertama ada lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Yang kedua ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Yang ketiga ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Yang keempat ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Yang terakhir ada smash. Smash adalah pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Sekian penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis, mulai dari pengertian hingga dengan peraturannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.